Ya, kita lanjutkan ya. Fasisme bertopeng sosialisme itu apa maksudnya? Ya, Tapi introduction juga orang kan memuji Prabowo ini punya pemikiran garis sosialisme. Nah, bapaknya kan? sosialisme, Bapaknya PSI kan. temannya Tem- Bang Rocky misalnya sosialisme. Sosialisme ya kan. Tapi kan beliau militer, jangan lupa itu. Oke, terus kan go ahead. Ya, saya melihat ada arah ke sana, misalnya multifungsi TNI yang kemudian digalakkan dari era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Sementara yang digaungkan adalah cerita sosialisme sama rasa sama bla 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 gitu ya. Tapi yang terjadi adalah penggunaan militer di berbagai ruang. BTP yang bertambah jumlahnya hingga jutaan gitu ya. Batalion teritorial pembangunan gitu ya. Lalu Kodam Korem yang ditambah meluas kemana-mana. Jadi kalau logika pertahanan nggak cocok tuh Bang, semakin modern kan harusnya semakin keluar kan, makin di daerah-daerah ujung-ujung tanah air. Nah ini makin ke dalam. Lalu proyek-proyek alih fungsi lahan, proyek-proyek food estate itu menggambarkan betapa fasisme sedang bekerja untuk mempertahankan kekuasaan. Fasisme. Ya, fasisme. Silakan. Ingat, lidah rendang itu tipis-tipis dengan lidah pempek, Bang. Fasisme gitu ya. Nah, ini satu-satunya host yang mengkomplain dari dulu ya. Itu berjalan, Bang. Dan kalau kita baca tesisnya Ziblatt ya, kita jadi tahu bahwa selalu awal mula fasisme itu masuk dari ruang-ruang demokrasi. Misalnya upaya Hitler gitu ya, dia kan menang dari pemilu dulu Bang. Lalu menggunakan dalil sebagai dicintai publik untuk kemudian menggerakkan fasisme itu. Mussolini juga dari menang pemilu. Dan kita bisa lihat Bang, kalau diperhatikan pidato dua orang ini Bang, Mussolini, Hitler, itu mirip dengan gaya pidato Presiden Prabowo. Oh, cinta tanah air, saya rela mati demi bangsa ini. Padahal yang mati keracunan rakyat gitu ya. Jadi jargon-jargon kecintaan berlebihan kepada tanah air tanpa implementasi kepada publik kecil, menurut saya itu jargonnya fasisme. Dan kemudian kita bisa lihat ya, dia dibumbui dengan cerita sosialisme itu, bahwa seolah-olah ya upaya ini adalah untuk kepentingan publik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tesisnya kan selalu digunakan pasal 33, anti kapitalisme. Padahal siapa yang kapitalisme Bang? Bukankah pemilik modal salah satu terbesar di Republik ini adalah Presiden Prabowo sendiri? Kemarin saya dengar logika Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa kalau ke bandara ada puluhan jet pribadi, semua mau kabur ke luar negeri. Itu pernyataan aneh dan dangkal Bang. Kalau alat ukur kapitalisme itu adalah jet pribadi, jangan-jangan Pak Prabowo juga punya jet pribadi. Salah satu orang kaya. Kalau itu alat ukur jet pribadi ada di bandara untuk kabur ke luar negeri, orang semua jet pribadi itu di bandara kan Bang. Jadi logika ini menurut saya hanya sekedar ingin membumbui ya gagasan fasisme yang sedang berjalan dengan dalil sosialisme. Nah ini sebenarnya manipulatif bagi publik. Selalu dikatakan MBG dan koperasi ada di dalam Undang-Undang Dasar. Memang letter leh tidak ada, tapi gagasan itu memang tumbuh. Tapi koperasi yang digagas dengan nama Kopdes ini bukan koperasi Bang. Ini bukan gagasan yang diceritakan oleh ibu bapak bangsa kita ketika menyusun Undang-Undang Dasar maupun di dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Tidak ada gagasannya militer masuk mengurus koperasi. Kayaknya Anda harus saya sandingkan dengan
orang-orang yang saat ini berdiri pada side pemerintah ya. Iya, ya boleh Bang. Mungkin sekali-sekali mungkin dengan Syahgandar Nenggolan mungkin Sangat senang saya akan melakukan ya, itu Bang. gitu ya. Nanti saya coba kita sandingkan di sini Jangan- kan menarik sekali kan. Bang Rocky sekalian Bang, kan Bang Rocky yang Oke, menyampaikan. atau Rocky Gerung gitu-gitu ya. Jadi enak nih. Saya berusaha untuk netral ya. Karena di meja ini saya pernah ngundang menteri-menteri, wakil menteri, Ya, nggak Lemhanas, tapi sendiri-sendiri. Kalau berdua kan itu side jadinya. Nah, kan Abang kan bilang begitu. Abang bertanya, padahal sebenarnya Abang lebih tahu dari saya. Kalau pakai konteks keagamaan itu, Jibril itu pernah datang ke Rasulullah tuh, Iya. pegang beradu lututnya, lalu bertanya ke Nabi. Jawaban Nabi, yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Saya tanya Bang, balik. Emang begitu cerita pasal 33 di naskah kemerdekaan dan naskah perubahan? Soal gagasan ekonomi kerakyatan yang diceritakan Bang Rocky dan pemerintah saat ini. Saya nggak mau jawab. tanyakan kepada Hatta, ya kan? Ya pasti enggak lah. Ya kan. Lalu kemudian kalau tidak kita bisa bertemu Hatta Sumitro. dalam mimpi, tanyakan kepada Sri Edi Suasono. Ya, masih ada. paling Sebagai jelas. murid Murid ideologisnya laki, kan, ya. murid Betul, ideologisnya. betul. Dan Masih menantu. ada. Masih. Dan menantu kan masih ada. Iya masih. Saya pikir itu bukan gagasannya, nggak akan mungkin militer Agrinas ya menyusun itu. Dan kita tahu kemarin misalnya ada teman-teman yang mengurus Koperasi Merah Putih, Mas Suroto, yang mengatakan bahwa ya ini semua anggota Koperasi Merah Putih adalah rakyat. Gimana logikanya? Karena rakyat semua bayar pajak. Kalau logika itu dipakai Bang, BUMN dan Antara bahkan pemerintah tuh koperasi tuh Bang. Jadi logikanya nggak sehat. Sekali lagi bagi saya ini sedang menghalalkan fasisme untuk dengan cara-cara tertentu melalui topeng-topeng sosialisme yang ada. Wah, ini saya lebih bersemangat nih. Saya mungkin akan menjadi fasilitator public discourse. Oh ya, oke. Jadi public discourse untuk masalah bangsa ini. Kita mulai dari macam-macam gitu. Silakan Anda berdiri, berpidato soal MBG. Apa yang Anda ingin? Wah, menarik. Oke. Saya bahkan pernah menantang Menteri Pertanian Bang Oke. untuk swasembada pangan. Ya. Karena logika saya sebagai orang hukum tata negara Ya. tidak matching dengan apa yang terjadi. Apa logika hukum tata negara Bang? Antara instruksi presiden yang dikeluarkan dengan waktu pengumuman swasembada pangan itu tidak masuk akal Bang. Asih. Jadi kalau Abang mau mengadakan public discourse, Ya. mengumpulkan orang-orang dengan argumentasi masing-masing agar publik bisa tercerahkan, wah saya dan teman-teman di Kabinet Bayangan sangat dengan siap. senang hati. Oke. Tapi jangan Abang hadap-hadapkan dengan buzzer. Oh, enggak Capek dong. kita. Enggak dong. Masa Saya tidak akan menghadapkan Anda dengan Andi Azwan. ya yang bisa berdialektika, bisa. Iya dong. Ya, Kan oke, kelasnya kan harus Kodari, Ya, harus ayo. Budiman Sujatmiko, ya kan? Itu bagus juga tuh Bang kalau ada papan tulis kita bisa terangkan titik-titik aneh Oh, ya, dalam boleh, berbagai hal. boleh. Kan ini kan tergantung permintaan kan, bisa ada slide projector nanti kan. Saya boleh logikan sederhana soal Oke. kebijakan negara di swasembada pangan. Kenapa akhirnya kami bertanya soal kebijakan negara? Target 2025 Bang, ketika masih Pak Jokowi menjadi presiden dan Menteri Pertaniannya masih Pak Andi, itu 4 tahun. Andi Amran Sulaiman. Ya, Andi Amran Sulaiman jadi Menteri Pertanian di era Pak Presiden Jokowi terakhir. Ya. Dari 2025 4 tahun tuh 2029. Sekarang Menteri Pertanian siapa sih? Andi Amran Sulaiman Masih kan? sama orangnya. Oke. Target yang sama juga dibebankan oleh Pak Presiden Prabowo ketika melantik. Pak Jokowi 2024 dia targetkan 5 tahun, 2025 dilantik Pak Andi Amran lagi ditargetkan 4 tahun, yaitu 2029. Sama Pak, persis targetnya. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo menurut Pak Andi sendiri di dalam satu podcast katakan tiba-tiba berubah dari 4 tahun jadi 3 tahun dalam sebuah pidato. Pak Andi terkejut katanya lalu menghadap presiden. Hebatnya dari 3 tahun jadi 1 tahun. Nah 1 tahun ketika kami hitung Bang dengan instruksi presiden yang ada, ketika dilantik itu Februari, Juni, Juli keluar instruksi presiden
hitungan kita 2 Bang, instruksi presiden. 2 instruksi itu bicara soal ekosistem dan struktur untuk percepatan swasembada pangan. Juni-Juli itu Bang. Diumumkan 7 Januari 2026 swasembada pangan. Berarti kurang dari setahun Bang. Apa teknologinya Bang? Sesuatu yang ditargetkan 4 tahun, kurang dari setahun jadi swasembada pangan. Ferry Amsari menuding kebijakan Kopdes Merah Putih adalah fasisme bertopeng sosialisme karena militer masuk urusan rakyat. Ia membandingkan gaya pidato Prabowo dengan Hitler dan Mussolini. Nasionalisme tanpa implementasi sama dengan propaganda otoriter. Soal pangan, target 4 tahun dipangkas jadi 1 tahun. Ferry menyebutnya teknologi ABS, asal Bapak senang, dan menantang Menteri Pertanian tunjukkan data. 3 serangan, fasisme, orasi diktator, kebijakan absurd. Konstitusi sedang di ujung tanduk. Seluruh pangan itu swasembada. Istilah swasembada pangan di Undang-Undang Pangan tidak ada. Teknologi ABS itu. Asal Bapak. Ya kalau logika ya mungkin ada wangsit Bang. Iya. Nah itu tabrakan dengan logika ketatanegaraan kalau dihitung kebijakan, tindakan administrasi ketatanegaraan yang dikeluarkan presiden. Jadi jelaskan, kan nggak bisa kita ditantang. Ferry Amsari itu dia tidak pintar kata Pak Menteri. Ayo datang ke sawah. Emang saya datang ke sawah, data terlihat Bang. Sawah mana yang panen, berapa jumlahnya, di mana lokasinya, itu yang kami sebut data. Dan itu tidak sampai hari ini tidak berani kemudian disampaikan oleh Menteri Pertanian. Jadi logika pemerintah sekarang ya begitu Bang. Tiba-tiba sekarang ambulan terbang, dokter terbang ya, untuk mencegah kematian ibu dan anak di lokasi-lokasi 3T. Nah itu kapan gagasannya? Jangan-jangan begitu dipidatokan teringat lalu disampaikan. Oke, kita bicara hal yang substantif ya, soal kultur politik dan soal leadership, ya kan? Menurut Anda permasalahan Indonesia ini, kita frankly speaking, di leadernya atau di menterinya? Di kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya. Oke, kalau kedua-duanya kita harus fokus kepada leadernya, pemimpinnya, Iya. presidennya. Kan Apa masalah di Prabowo? jadi saya ingat nih karena bicara dengan Bang Refli harus teoretik sedikit. Ada buku kenamaan soal kekuasaan presiden. Selalu ditulis oleh The Dengkot Sistem Presidensial di dunia, namanya Richard E. Neustadt. Neustadt mendalilkan satu penjelasan apa itu kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden adalah kekuasaan mempersuasi orang banyak. Presidential power is the power to persuade. Okay. Jadi kemampuan orang mempersuasi itu tentu dengan kemampuan otak yang baik, penjelasan yang bagus, motivasi yang sehat. Ya. Saya tidak melihat semua itu ada di Presiden Prabowo. Tadi apa unsurnya? Satu, motivasi yang sehat. Ya, kemampuan berpikir yang sehat. Kemampuan berpikir yang sehat. Ya, kemampuan berkomunikasi yang sehat. Lalu kemudian implementasi yang sehat. Tidak ada di presiden satu pun. What's wrong with our president? Kalau disebut sudah tua, iya. Kalau lemah di dalam pengetahuan bernegara, iya. Saya ambil contoh kemampuan bernegara, Bang. Kan kita sepakat pidato kenegaraan 17 Agustus dilangsungkan 16 Agustus. Yeah. Beliau sudah 2 kali memindahkan dalam 2 tahun. 1 tahun yang lalu 15 Agustus, tahun ini 14 Agustus. Sebagai orang tata negara pasti kita terganggu kan, Bang? Iya. Di titik itu bagaimana mungkin kepala negara dan kepala pemerintahan tidak paham aspek ketatanegaraan yang sangat penting ini. Oh dulu kan memperjuangkan, abang berapa kali nulis soal itu kan, menggabungkan pidato kenegaraan kan, Prof Saldi, Uceng, Denny Indrayana,
speaker pernah menuliskan soal itu. Mubazir kalau DPR dan DPD pidato terpisah kan, Iya. digabungkan. Semua sepakat 16 Agustus dan itu jadi tradisi ketatanegaraan kita. Presiden nggak melakukannya, mengabaikannya. Kedua, kalau kita lihat cara menyampaikan presiden buruk sekali. Di pidato kemarin misalnya Bang, ada presiden ngomong ke anak 10 tahun, diumumkan di ruang pidato ketatanegaraan resmi, ruang sidang MPR. Berapa usiamu? 10 tahun. Ya udah, berarti kau 10 tahun lagi pacaran. Kalau ada kepala pemerintahan yang punya kesadaran aspek ketatanegaraan, tentu tidak akan menyampaikan hal-hal seperti itu di depan publik. Bayangkan pendekatan implementatifnya juga buruk. Pengupas bawang diupah 700.000. Dia tidak paham permasalahan yang ada, tapi berpidato di ketatanegaraan kita. Jadi kalau bicara leadership sangat buruk. Jadi leadership yang buruk ini jangan ditutup-tutupi bahwa ini gagasannya baik, ini sosialisme. Anda di sekeliling Prabowo wajib hukumnya mengkritik, menyadarkan presiden bahwa ada nilai-nilai yang harus dia hormati, yaitu aspek konstitusionalisme yang menjadi pagar dalam melaksanakan negara. Ada dua hal. Itu pengaruh lingkungan sekitar atau memang dari dalam dirinya? Ya kedua-duanya bagi saya Bang. Kedua-duanya. Kalau dia punya Lalu kelemahan, jalan keluarnya? kalau ke sana tujuannya. Kalau dia punya kelemahan, dia akan bisa diperbaiki dengan penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya juga masalah Bang. Perayaan ulang tahun RI di ruangannya dibuat bermewah-mewahan seperti bioskop dan segala macam. Sejak kapan sih Bang sekretaris kabinet menjadi sentral kekuasaan yang ada? Nggak pernah itu Bang. Lapis setelah Mensesnek itu Bang. Ini kan eselon 2 ya kan, kalau nggak salah. Ya sekitar itulah Bang. Saya tuh bingung, tinggian eselon 1 atau eselon 2 ya? Bang, coba agak bingung sejak masa semenjak pemerintahan beliau ini ya. ya. Tapi ya semua menteri menghadap beliau ini. Namanya saja sudah sekretaris kabinet Bang. Urusannya melayani kabinet. Ya. Kami di 15 orang itu ada 1 orang sekretaris kabinet bayangan. Tugasnya betul-betul melayani, mengatur administrasi, memastikan kampanye, melakukan pendekatan program. Itu tugasnya, melayani kabinet. Memang harus pintar juga orangnya, harus berkualitas juga. Tapi dia tugasnya melayani kabinet. KSP baru melayani presiden Bang. Dari nomenklatur saja sudah terbalik-balik kita bernegara. Jadi orang di sekelilingnya punya masalah, presidennya juga masalah. Kalau Abang tanya mana aspek yang paling penting, ya di diri leadershipnya yang bermasalah. Seorang leader kan harusnya baik Bang. Ada satu isu yang dari awal saya raise ya kan. Ini yang berbahaya-bahaya nih mulai. Agak ngeri-ngeri sedap. Kan pelanggaran undang-undang yang dibiarkan misalnya. Kan dari awal pengangkatan Mayor Teddy bermasalah sesungguhnya. Melanggar undang-undang TNI ya. Iya. Anda kok nggak kritik Bang. Kritik ya? Saya yang heboh dengan teman-teman terus. Iya. Itu kelihatan bernegara kita disesuaikan dengan kepentingan pribadi Bang. Abang bayangkan sejak hari pertama dia sudah melanggar undang-undang TNI. Karena di dalam undang-undang TNI tidak ada pengecualian bagi jabatan sipil yang diisi militer untuk Seskap. Iya, jabatan politik lah. Ya. Political appointee. Jadi tidak boleh militer masuk ke sana. Ya, yang political Pasal appointee. 9 kalau saya tidak salah kan ada pengecualian-pengecualian. Ya. Adalah Sesmil Pres yang dikecualikan. Ya. Ketika orang kritik dari hari pertama melanggar undang-undang TNI yang berarti melanggar konstitusi karena melabrak undang-undang gitu ya. Keluarkanlah peraturan presiden yang menyebutkan bahwa Seskap berada di bawah Sesmil Pres, sekretaris militer presiden, untuk menjelaskan bahwa Seskap ini cocok. Coba Abang bayangkan kalau Seskap adalah bagian dari sekretaris militer presiden yang melayani kabinet.
Artinya kabinet berada di bawah konsep sesmilpres, Bang. Kurang militeristik apalagi itu, Bang. Iya. Begitu heboh, diubahlah undang-undang TNI untuk membenarkan bahwa Seskap boleh diisi militer. Ini praktik ketatanegaraan apa, Bang? Kalau tidak, Sekarang masuk sekretariat negara. masuk. Gara-gara dianggap eselon 2, Iya. eselon 1 di sekretariat kabinet tuh bingung dia mau ngapain lagi. Akhirnya dia non job gitu. Nggak tahu dapat job lain yang lain nggak ada. Nah, itu problematika bagaimana prosesnya karut-marut dan bermasalah. Oke, kita lanjutkan, don't go anywhere ya. Makin panas ini. Begini, saya termasuk orang yang sangat pesimis ya, bahwa kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Makanya waktu itu saya selalu mengatakan begini, pemilu kita itu mungkin pemilu comberan, dan saya yakin tetap akan menjadi pemilu comberan sebelum Pilpres 2024 atau Pileg 2024. Tetapi saya berharap dalam pemilu yang comberan itu kemudian muncul an enlightened leader, jadi pemimpin yang tercerahkan. Walaupun dalam statement yang lain saya mengatakan tidak mungkin rasanya pemimpin yang memperoleh kepemimpinan atau kekuasaan dengan cara curang bisa amanah. Jadi saya seperti membentur-benturkan cara berpikirnya. Tapi pertanyaan kepada Anda, dengan kabinet bayangan Anda ya, gimana caranya membuat pemilu kita ini jujur dan adil, walaupun baru teori, kasih syaratnya, lalu nanti diharapkan ada yang namanya free and fair competition untuk terpilihnya pemimpin yang betul-betul bisa menang dengan cara yang beradab dan dengan cara yang tidak curang. Silakan. Ada dua yang kami sampaikan perlu dibenahi di dalam sistem kepemiluan dan partai politik kita. Satu, partai politiknya dibenahi, Bang. Kami tidak percaya bahwa Indonesia punya partai politik sebagaimana teori partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang kita beri nama partai, kan. CEO-nya turun-menurun, ya. Tidak ada suara kader, daulat kader. Political party enterprise. Enterprise. Wah, itu bahasanya jadi indah. Ini perlu diperbaiki. Pembatasan masa jabatan ketua partai 2 periode. Proses kandidasi yang berjenjang, ya. Tidak boleh orang karena dia kaya baru masuk partai tertentu langsung mencalonkan. Baru jadi masuk jadi ketua harian gitu ya. Tidak cocok. Kedua yang perlu kemudian dibenahi adalah penyelenggara pemilu kita. Tidak mungkin penyelenggaraan bisa baik kalau penyelenggaranya bermasalah. Abang lihat penyelenggara kita, sewa jet pribadi, sewa helikopter, punya 3 kendaraan mewah per 1 orang anggota komisioner, punya rumah dinas, punya apartemen dinas, kemudian terjadi kekerasan seksual dari pusat hingga daerah yang melibatkan penyelenggara. Jadi mereka menggunakan jabatannya untuk memuaskan nafsu mereka. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu yang baik, Bang? Jadi sumber masuknya kekuasaan berupa partai politik ternyata diisi dengan bukan partai politik. Abang ingat peristiwa bagaimana pemilu sudah dilaksanakan, tetapi kemudian orang yang terpilih dipecat, lalu diganti dengan pilihan partai politik. Banyak sekali, Bang. Saya mengulang-ulang, ada Mbak Mulan Jamila di 2019 kan yang terkenal itu. Beliau itu urutan keempat, Bang. 3 dipecat oleh Pak Prabowo agar beliau bisa duduk di hari pertama untuk mengikuti sumpah. Untuk apa kita berpemilu dengan konsep begini, Bang? Jadi ini 2 hal ini, selain yang lain tentu banyak ceritanya, tapi ini core isu yang perlu diubah. Di 98, Bang, kita mengubah banyak hal, membentuk berbagai lembaga baru, tapi kan sistem kepartaian tidak kita ubah. Sekarang undang-undang partai itu undang-undang 2 2008, 2 2011. Sudah 15 tahun tidak mengalami perubahan. 3 pemilu begitu ya. Nah,
ini tidak akan mengantarkan kita ke berbagai perbaikan kalau partai politik bermasalah, kalau penyelenggaranya tidak independen. Abang kan bisa tahu banyak peristiwa kasus-kasus ya. Kasus menjelang pemilu kemarin, ada ketua umum KPU jalan dengan ketua umum partai kemana-mana, dua. Jadi bagi saya bagaimana mungkin kita menghasilkan pemilu yang berkualitas kalau penyelenggaraannya bermasalah. Jadi ini dua penting sekali. Sampai hari ini abang jangan lupa undang-undang pemilu pun tidak dibahas. Oke. Tapi ada masalah. Anda mengatakan bagaimana kita melakukan perbaikan di political party, ya kan? Di partai politik. Salah satu rekomendasi Anda adalah jabatan ketua umum partai itu 2 periode saja. Oke. Saya sudah pastikan bahwa semua partai akan menolak itu. Padahal mereka lah pemegang palunya. Bahkan presiden sekalipun akan menolak itu, kan dia juga pemegang palunya. Oke. Anda mau bergerak dari mana? Itu satu. Kita kan real kan harus kan. Yang kedua, pemilihan anggota KPU itu selalu bias orang memilihnya atau pihak yang memilihnya. Kalau yang memilihnya DPR, bias partai politik. Kalau yang memilihnya presiden, ya bias presiden. Lagi-lagi gimana kita menjawab dua hal itu? Oke, yang pertama dulu political party reform. Pertama, tanpa abang sadari sebagai junior abang, saya sudah bergerak melakukan advokasi perubahan partai politik ini sudah 16 tahun saya bang. Oke. Dari awal menyusun sama teman-teman paket undang-undang partai politik. Dan abang benar, tidak ada ketua partai yang mau. Dan tidak ada anggota partai politik yang berani menyampaikan. Ya gimana bang, siapa anggota partai Gerindra bilang ke Pak Prabowo dalam pidato kemarin, hadir PDIP diwakili oleh Mbak Puan, hadir ketua ini, dan partai Gerindra saya sendiri. Sekonyol itu kita bernegara bang. Sudah ngurus negara susah, ngurus partai lagi. Jadi mereka tidak akan mungkin ada yang berani datang ke mereka, sudahlah Pak, biar kami yang ngurus partai. Nah, bagaimana ini bisa diubah sebagaimana gagasan teman-teman tidak akan pernah bisa terjadi kecuali perubahan besar. Kalau cuman membahas di parlemen tidak mungkin. Jeruk memakan jeruk tidak mungkin. Ya, nah, bagi kita semua itu rapat tikus gitu ya. Begitu tahu solusinya, siapa yang akan memberikan kalung di leher kucing, bubar tuh rapat tikus ya. Jadi ini butuh ruang kesepakatan nasional, desakan nasional untuk merubah pemain. Kalau pemain tidak mungkin akan mengatur. Nah, kita punya bahkan menunggu momen yang perlu untuk melakukan perubahan ini. Kedua, soal apa tadi? Penyelenggara pemilu. Kan gini bang, semua saya punya paradoks begini. Ada dibutuhkan 3 tas sebagai seorang penyelenggara pemilu. 1 adalah netralitas, 2 kapasitas, ya kan? 3 integritas. Atau kalau dibalik 1 integritas, kapasitas, netralitas, ya 3 ya. Tapi insya Allah kalau Anda memenuhi 3-tiganya pasti Anda nggak terpilih. Semakin Anda punya integritas, Anda nggak akan terpilih. Punya netralitas, Anda nggak terpilih. Pengalaman pribadi. Punya kapasitas, makin nggak terpilih lagi. Pengalaman pribadi. Oke, silakan. Abang bisa bayangkan ada anggota penyelenggara pemilu tidak ikut ujian tertulis tapi terpilih. Saking buruknya mekanisme seleksi mereka. Ada orang memalsukan profilnya dan disampaikan kepada tim seleksi tetap dipilih. Saking bermasalahnya proses itu. Nah, kemarin mereka berencana mau menambah dari 7 anggota jadi 9. Jadi supaya partai-partai dapat semua, partai besar dapat 2, kurang lebih begitu ya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya penyelenggaraan pemilu berdasarkan kepentingan partai-partai yang ada. Karena KPU itu adalah representasi partai-partai rupanya. Nah, konsep komisioner dengan jumlah sesuai dengan partai untuk merepresentasikan partai ini tidak akan pernah berhasil.
kalaupun mereka tidak mengalami perubahan, komitmennya Bang untuk penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu tunggal atau jumlah terbatas. Sehingga partai-partai nggak bisa mengirimkan perwakilannya, akhirnya dipilih orang yang independen. Jadi tunggal itu saya lihat pernah di Inggris tuh waktu saya di Ya, Inggris. ada beberapa negara di Australia juga Iya, begitu. tunggal, tapi dia ASN. Cuma ASN mereka udah biasa Biasa independen. Independen. Ya tentu kita bisa Oke. ubah. Ya. Dan kalau memang tunggal atau jumlah terbatas 3 misalnya gitu ya, itu akan punya kecenderungan mereka akan pilih penyelenggara yang independen agar pertarungan adil. Kalau jumlahnya banyak, dia akan menempatkan orangnya. Nah, saya kepikiran tuh, nggak kebayang penyelenggaraan kita akan jauh baik kalau komisionernya Hadar Nafis Gumai, Refli Harun, plus ditambah adik-adik mereka berdua. Ya. Itu bakal keren. Tapi beranikah partai? Nggak akan berani tanpa desakan publik. Nah ini kembali kepada pemilik daulat sih Bang. Karena kebaikan-kebaikan model-model bagus seperti ini kan sudah diatur dalam banyak teori tata negara kan Bang. Tapi kalau politiknya nggak sehat, semua nggak akan dipakai. Iya kan sekarang ini yang namanya lembaga-lembaga independen itu adalah cara untuk menampung teman-teman dari satu organisasi kan? Disensitif nih. Iya kan? Iya betul. Sehingga nggak mungkin, justru yang pengen diperbanyak kan. Hari ini dia di KPU, besok di Bawaslu, besok di mana KY. Muternya orang-orang, coba Anda lihat track record orang-orang itu, muter aja kan di situ. Kan sudah jadi rahasia umum kita. Iya. Seluruh alumni organisasi ekstra kampus dapat jatah. Iya. Jatah itu akan diwariskan untuk penyelenggara pemilu tingkat daerah. Jadi ada yang anggota M gitu ya. Iya. Ada anggota N. Iya. Ada anggota H. Ada anggota I. Semua diganti-gantikan. Iya. Dan jumlahnya diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan partai politik. Di partai politik itu kan kekanda-kanda ayundanya juga. Iya. Jadi inilah perusak pemilu kita, tapi kita tidak mau mengakui. Seolah-olah ini praktik yang wajar, padahal ini praktik tidak sehat dalam penyelenggaraan pemilu kita. Tetapi mentalitas seperti itu mereka pelihara sebagai cara untuk hidup, bagi-bagi kue pembangunan. Ya, makanya Bang, Iya. ini nggak akan bisa diperbaiki kalau tidak ada gerakan bersama untuk memperbaiki ini. Bagaimana mungkin mereka bisa sadar karena ini jatah pekerjaan nih? Tapi kalau Anda misalnya mau melibatkan civil society, ya mereka bagian dari civil society yang anggotanya banyak, yang gerakannya jauh lebih jelas misalnya. Ya let's say misalnya organisasi keagamaan yang besar yang selalu ada jatah dalam penyelenggaraan pemilu kan? Iya. Saya punya keyakinan tidak semua orang di organisasi itu bermasalah. Oke. Tetapi tidak semua pula mereka mau bergerak. Ini masalah besarnya. Kalau kita sadar satu hal yang bermasalah, kalau kita tidak perbaiki, ya kita rasakanlah dampak. Jadi kalau ada satu kampung sadar bahwa ada maling begitu di kampung itu, tapi semua menonton sampai suatu waktu maling itu akan menjarah rumahnya, baru dia akan menyesal untuk tidak terlibat. Nah, ini kurang apa lagi kerusakan di Indonesia ini? Bumi dirusak, udara dirusak, air dirusak, lembaga negara dirusak, segala fasilitas negara dirusak. Pertanyaannya adalah bahkan media sosial pun bisa dikontrol, apalagi yang namanya media mainstream. Dan sekarang ini mudah sekali, aktivis pun mudah sekali dibeli. Kalau istilah Denny Indrayana, profesor, dibeli, dibully, dihilangkan nyawanya. Ya, ini kan tantangan ya Bang. Saya tidak bilang kita harus berani karena saya juga penakut. Iya. Tetapi keberanian akan muncul kalau kebersamaan ada. Makanya saya dekat-dekat dengan orang-orang ini juga kan, yang punya daya nalar dan keinginan untuk memperbaiki banyak hal. Jadi ya mulai sekarang ya bersama-sama, kalau enggak ya maling-maling akan menyantroni kita. Jadi perlu kekuatan bersama kan. Coba Anda pidatukan itu, himbauan itu. Kan penting juga nih, Anda ke kamera lalu kemudian Anda minta kepada rakyat
kepada siapapun untuk mendukung sebuah gerakan, misalnya gerakan Kabinet bayangan lah. kabinet bayangan ya. Bukan, jangan gerakan. Ini orang bilang gerakan itu nanti makar lagi. Nggak mungkin kena Misi. makar. Tapi kalau makar nggak kena itu bang. Nggak. Kan ada 4 makar tuh bang. Ya. 191, 192, 193, 194 Ya. KUHP baru. Ya. Satu anslah menyerang Ya. fisik presiden. Ferry Amsari dan Refli Harun nggak mungkin menyerang fisik presiden. Kopassus itu bang. Kita yang patah-patah itu bang. Ya. Kedua, mengubah struktur pemerintahan. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Ya. Kabinet bayangan kan bukan merubah juga struktur di sana Ya. kan. Ya. Ketiga, merusak sebagian atau seluruh wilayah atau bekerja sama dengan asing untuk kepentingan mengambil wilayah itu. Ya. Nggak mungkin juga. Ini lebih cocok negara Konoha nih bang. Ya. Karena 18 kali pesawat tempur asing masuk wilayah kita tuh. Ya. Orang yang membiarkan ini harusnya makar nih. Ya. Keempat, bersenjata bang. Nggak punya senjata Kekuatan kita. bersenjata, ya. Jadi makar nggak mungkin. Untungnya MK sekarang sudah menghapuskan pasal tukang ngadu. Sebentar-sebentar kalau kita ngeritik, Pihak tiba-tiba ketiga. ada tukang ngadu. Pihak ketiga tukang adunya ya. Ya, tukang ngadu dia yang mengatakan cinta tanah air lah, inilah itulah, bahwa Ferry Amsari sudah, Anda kan sudah dilaporkan kan kalau salah? Ya 6 laporan. 6 laporan ya. Ya. Ferry Amsari menuding Kopdes Merah Putih adalah fasisme bertopeng sosialisme karena militer masuk urusan rakyat. Ia membandingkan pidato Prabowo dengan Hitler dan Mussolini. Nasionalisme tanpa implementasi sama dengan propaganda otoriter. Soal pangan, target 4 tahun dipangkas jadi 1 tahun. Ia sebut teknologi ABS, asal Bapak senang. Dan tantang Menteri Pertanian tunjukkan data. Tak cukup, ia kritik dominasi Seskap, Mayor Teddy, yang terlalu berkuasa. Padahal tugasnya hanya melayani kabinet, bukan jadi pusat kendali. Kesimpulan, 4 serangan, fasisme, orasi diktator, kebijakan absurd, dan birokrasi kebablasan. Konstitusi sedang diuji. Sudah pernah diperiksa belum? Sudah Hah? 1 kali. 1 kali. Ya. Itu laporannya apa? Atas masalah apa? Tidak jadi pasal makar tapi pasal penghasutan. 160. Kalau di sekarang 246. Iya, 246. Ya kalau yang begitu kan nggak kena juga, itu kan delik Ya, material. karena kan siapa yang dihasut, Iya. nah, Apa yang dia peristiwa lakukan? yang terhasut itu apa gitu ya. Iya, kan delik material. Betul. Ya tapi kan namanya uji mental bang. Oke, silakan tadi Anda berpidato depan rakyat Indonesia. Para penonton channel Keren Cadas, Bang Refli Harun, mudah-mudahan segera profesor karena butuh Republik. Semoga teman-teman dukung semua Kabinet Bayangan sebagai suatu gerakan alternatif politik kerakyatan dan memastikan pemerintah bisa bekerja sebaik-baiknya. Kalau kemudian tidak mampu bekerja sebaik-baiknya, maka rakyatlah yang bekerja untuk memastikan kedaulatannya bisa tegak dan dimenangkan. Mudah-mudahan Indonesia berubah dalam waktu dekat dan Indonesia semakin baik. Saksikan, stay tune di channel Keren Cadas, Refli Harun. Iya. Jadi yang jadi masalah begini, kalau memang masalahnya di pemimpinnya, kan nggak ada obatnya. Ya. kecuali. Ya kan sistem politik kita bilang begini bang, pemimpin yang dianggap bermasalah, gagal mewujudkan apa yang dia janji-janjikan kepada publik, harus ada mekanisme pembandingnya kan. Sehingga di pemilu berikutnya Ya. publik punya pilihan alternatif. Tapi ini kan semua dirusak. Ya. Nah kami punya keyakinan bang, karena itu di film Dirty Food 2, Ya. O3, Ya. Otak, Otot, Ongkos,
Kami menyatakan Sudah rilis tuh ya? udah lama rilis, Bang. Oh, oke. Sorry, Kan- saya nggak mengikutin. Kan Dirty Vote pertama bicara soal kecurangan pemilu 2024. Iya. Kami sudah menebak bahwa Prabowo menang tapi dengan berbagai kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Iya. Ya salah satunya ya kecurangan di MK, ya, Iya. kecurangan yang melibatkan KPU dan Iya. segala macamnya. Lalu orang mengatakan ini ngapain nih orang-orang 3 hari menjelang hari H pemilu ngasih tahu bahwa pemilu ini curang. Kami tidak ingin publik tidak mengetahui sesuatu yang kami ketahui. Dan kami sudah yakin Prabowo pasti menang. Bahkan 1 putaran penjelasan kami kan. Nah, jadi sudah tahu dan ingin ngasih tahu bahwa ini penuh kecurangan. Tapi dengan berbagai argumentasi ya 3 hari itu nggak cocok untuk beritahu. Sebenarnya kan film ini nggak sengaja hasil penelitian saya dan teman-teman oleh Mas Dandi kita jadikan film loh. Iya. Lalu dikembangkan dengan memasukkan ide Bang Uceng, Mbak Bivitri dan teman-teman yang lain. Jadilah film. Nah, kami juga menebak dari berbagai plot kebijakan yang ada, ini akan dijadikan mesin kecurangan 2029. Iya. Dibuatlah film itu yang judulnya O3 itu. Apa ototnya undang-undangnya belum dikerjakan, otaknya belum dikerjakan yaitu undang-undang pemilu. Ototnya menggunakan aparat hijau dan coklat gitu ya. Ongkosnya melibatkan pengusaha-pengusaha hitam gitu ya. Ini jadi paket rangkaian untuk membuat curang pemilu 2029. Kami sampaikan di sana. Jadi kami sudah menceritakan 4 tahun sebelum hari H, seluruh proyek ini akan berujung kepada kecurangan pemilu. Nah, karena sistem kita tidak cukup memadai untuk publik punya calon alternatif, yang sebenarnya sistem sedang tidak bekerja ke arah yang diinginkan konstitusi. Kan orang harus ketika dia menjabat dia dipaksa oleh konstitusi, sistem konstitusional yang ada untuk bekerja sebaik-baiknya kepada publik. Tapi begitu sistem itu dirusak, dia nggak perlu khawatir publik lagi. Semua sudah dimainkan gitu ya. Iya. Nah karena itu kita tidak punya mekanisme yang konstitusional yang baik ya untuk membiarkan praktik ini berjalan serusak-rusaknya. Harus ada upaya khusus memperbaikinya. Maka kita bentuklah kabinet bayangan. Kita kerjasama dengan berbagai mahasiswa untuk membangun kesadaran publik. Kita ajak diskusi, kita keliling ke berbagai daerah untuk membahas problematika ketatanegaraan yang ada. Tapi sekali lagi, kalau ini tidak diperbaiki sama-sama, ini sia-sia, Bang. Ini tidak akan kemana-mana. Ini akan membuat kita menjadi negara bermasalah berikutnya setelah Myanmar dan lain-lain. Oke. Kalau kita menggunakan pendekatan yang mutakhir ya, orang seperti Anda ini pasti akan dikejar oleh buzzer, kan gitu ya. Oh ya. Dan pasti akan dikatakan Ferry Amsari itu orang yang kecewa. Ya. 2 kali dipecat sebagai komisaris, kira-kira begitu ya. Refli Harun. Refli Harun. Selalu begitu kan? Saya kan nggak pernah komisaris. Bukan, maksud saya selalu dicari kelemahan begitu kan. Ini Denny Indrayana itu orang yang 2 kali gagal, ya kan. Pertama menjadi calon gubernur, sehingga dia punya dendam, punya itu. Sejauh ini sudah ada serangan buzzer ke Anda? Iya, buzzer yang kemudian kalau dia profiling saya juga dia sebenarnya argumentasi mereka dilebih-lebihkan saja. Misalnya saya anak abah gitu ya. Iya. Wajar ini. Kecewa. Kecewa. Masih rasa sakit hati karena kalah pemilu gitu. Biasanya kan begitu profilingnya. Iya, kalau dia cermat sih sebenarnya Bang, kami sudah dari awal mengatakan bahwa Prabowo menang jauh sebelum hari H kan. Iya. Dengan cara curang. Kalau kami ingin ya menempel kekuasaan, sudah dari awal kita tidak akan keluarkan film, tidak kasih tahu bahwa siapa yang menang gitu ya. Biasanya kan kalau orang punya kepentingan politik kepada kelompok tertentu ya merapat kepada yang menang kan. Iya. Kita tidak melakukan itu. Kalau bicara Anies ya harus diakui kita bertemu dengan berbagai kelompok
yang akan mengalami kecurangan ya. Kita ketemu dengan kelompok Anies, ketemu dengan kelompok Ganjar, bahkan kasih bahan hati-hati ya, ini harus Anda persiapkan segala macam. Tapi kami tidak pernah betul-betul menjadi tim, tidak pernah betul-betul menempelkan diri kepada figur-figur tersebut, karena di titik tertentu malah secara taktik Bang tidak sehat juga bagi mereka ngajak kami. Bagi kami tidak sehat juga bersama mereka. Itu sebabnya kelompok yang kalah walaupun menawarkan kami bertiga jadi ahli di MK, kami tidak terima Bang. Kami hanya mau datang ke MK kalau Hakim Konstitusi memintanya. Dan unfortunately tidak. Tidak. Padahal banyak sekali ingin kami jelaskan. Jadi kalau tudingan seperti itu kami ya biarkan saja, karena yang ngomong juga buzzer tanpa alasan. Kita baik pun menjelaskan dianggap tidak baik oleh mereka, jadi tidak mengkhawatirkan. Tudingan itu ya bagi saya terima saja Bang. Misalnya ASN saya kan Bang. Diserang. Masih ASN Bang. Digaji oleh negara tapi mengkritik Pak Prabowo. Saya itu kan mengkritik pemerintah gitu ya. Tugas kalau mereka kan nggak detail itu Bang. Ngambil pasal di undang-undang ASN tuh harus patuh kepada pemerintah, taat gitu ya. Mereka lupa ayat satunya Bang. Taat dan patuh kepada konstitusi itu Bang. Dia antar pemerintah di nomor berapa itu Bang? Nomor satunya ke konstitusi dulu. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari kesadaran warga negara untuk taat dan patuh kepada konstitusi. Jadi saya abaikan aja itu Bang. Tapi biasanya yang begini gimana lagi kalau bukan dosen ya? Yang orang yang punya pengetahuan. Iya. Maksudnya kita rely on siapa? Kan kalau nggak dosen, aktivis biasanya yang mau melakukan kerja ini kan? Tradisi itu baik dan sekaligus buruk Bang. Baik karena basis argumentasi kritik dibangun dengan pendekatan akademik. Buruk, gerakan publik Indonesia itu bergantung kepada aktivis dan dosen aja. Iya memang. Harusnya ini kan gerakan bersama Bang. Kalau kita berharap kelas menengah dan pengusaha ya susah. Biasanya mereka tuh bisik-bisik. Tapi sekarang mereka baru sadar kan, karena banyaknya Patriot Bond, Merah Putih Bond, James Bond dan bond-bond yang lain itu kan. Oke, ada lagi yang ingin Anda share sebelum saya minta Anda melakukan a closing statement gitu ya. Ya, bagi banyak orang ini pekerjaan yang rumit sebenarnya. Saya akui ini pekerjaan rumit. Membangun kesadaran konstitusional. Makanya saya lihat Anda makin kurus saja. Ya ini gara-gara tidur tidak sehat diajak Bang Refli ya. Jadi perlu bersama nih gerakan Bang. Gerakan ini tidak akan bisa mengantarkan kita ke negara yang lebih baik. Saya percaya Indonesia itu hebat Bang. Saya pernah sampaikan pernyataan ini. Indonesia itu saking hebatnya, 17.000 pulau, 19.000 pulau, tapi sudah berusia 81 tahun. Itu luar biasa. Negara archipelago terbesar di dunia. Ratusan suku, budaya, tapi bisa bersatu, bahasa bersatu. Jadi kita punya modal luar biasa. Kenapa kita masih berkutat ke masalah yang lain? Karena ada sekelompok orang yang minoritas tapi mengendalikan banyak hal. Nah ini orang-orang tidak sehat bagi negara, harus diperbaiki. Hobinya hura-hura ya. Perayaan di mana-mana berlebihan tapi tidak memperhatikan kesusahan orang. NTT Bang baru bencana. Harusnya perayaan kemerdekaan kita jauh lebih sederhana untuk menghormati saudara-saudara kita di sana. Tapi enggak, karena hobi karnaval ya. Dan menurut saya kebiasaan-kebiasaan tradisi kaum borjuis di Prancis itu jangan dibawa ke Indonesia lah. Jadikanlah Indonesia seutuhnya untuk perbaikan banyak hal. Dan kami butuh Refli Harun. Tiba-tiba saya tergelitik ya. Tergelitik satu hal, yaitu mengenai kehadiran mantan presiden
atau presiden periode keberapa dalam perayaan kemerdekaan kita atau dalam upacara 17 Agustus ini. Kita tahu yang hadir cuma Presiden Jokowi, yang salah satu fotonya dia ada duduk di samping Prabowo sebelah kanan dan sebelah kirinya Mas Gibran. Gibran ya. Saya tidak pernah mau panggil Mas ya. Pokoknya Gibran gitu ya. Kemudian SBY tidak datang, Megawati tidak datang. Ini analisis saya, datang dan tidaknya itu bukan digantungkan pada adanya kesibukan lain. Tidak mungkin ada satu kesibukan yang lebih hebat dibandingkan undangan presiden untuk perayaan 17 Agustus. Ya. Apapun, biasanya bisa pasti ditunda. Sakit pun datang. Iya, kemungkinan tidak datang itu karena back and forth utusan masing-masing yang kemudian tidak menemukan titik temu. Jokowi bermasalah dengan Megawati, Megawati bermasalah dengan SBY, dan mungkin juga SBY sudah melihat Jokowi masalah, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas yang datang cuma Jokowi saja. Pernah Anda melihat mereka datang semua pada perayaan pertama tahun lalu? Kayaknya nggak juga ya. Nggak semua. Oke. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari praktik ketatanegaraan dengan seperti ini? Ya mau pakai analisis politiknya juga boleh. Ya biasanya karena ini perayaan ketatanegaraan ya. Presiden yang sedang berkuasa melakukan pendekatan personal kan. Saya yakin pendekatan personal itu tidak bertemu dengan presiden-presiden yang lain. Apalagi sedang bencana dan orang heboh kan. Ya. Dengan bencana, saya belum melihat ada keinginan presiden secepat mungkin berkunjung ke lokasi bencana. Karena mungkin ya ada bencana susulan juga, tetapi sepertinya komunikasi tidak bertemu. Agak sulit mempertemukan Bu Mega dan Pak SBY, konon kabarnya begitu kan. Apalagi bertemunya Pak Jokowi dan Bu Mega itu akan sulit sekali. Dan di perayaan itu kan terlihat mereka selfie gitu ya. Dan saya tidak yakin kita akan bertemu satu momen mantan presiden kita dan presiden yang berkuasa selfie bersama lengkap gitu ya. Itu hanya ada di kafe-kafe kan. Jadi ini memang ada kemungkinan banyak hal secara politis dan ada kelemahan besar bagi Pak Prabowo dalam hal merangkul mantan presiden yang masih hidup. Padahal saya lihat sehat-sehat saja. Beberapa hari yang lalu Bu Presiden Mega kan pidato berapi-api, lalu Pak Presiden SBY kemudian menitipkan pesan kenapa tidak hadir kan. Artinya kalau dilihat sih sebenarnya siapa sih yang tidak merasa dihargai kalau ditelepon presiden yang berkuasa kan Mas. Mohon kedatangannya Bu Presiden, Pak Presiden, saya butuh kehadiran Anda untuk membangun satu cakrawala agar kita bisa secara hidup ketatanegaraan dilihat orang akur-akur gitu ya. Saya pikir kalau caranya begitu ya selesai. Tapi mungkin karena Pak Jokowi sedang butuh Pak Prabowo ya, beliau sendiri yang datang gitu. Oke, Pak Jokowi butuh Pak Prabowo atau Pak Prabowo butuh Jokowi ya, atau kedua-duanya saling membutuhkan ya. Karena kata bocor halus kan relasi sedang sedikit bermasalah gitu ya. Oke. Tapi saya kemudian tergoda lagi untuk nanya, yaitu gerakan Denny Indrayana. Ya, yang kan adik abang, kenapa tanya saya? Ya, tapi saya tanya kaitannya dengan kabinet bayangan. Oke. Ini harus public disclaimer. Apakah kabinet bayangan ini ikut-ikutan juga gerakan menjatuhkan Gibran dalam tanda kutip ya? Atau gerakan kan ujung-ujungnya kalau dia tidak berhasil menunjukkan ijazah SMA-nya mundur dong. Ada juga GMKR, gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat, yang juga punya misi ke sana. Ada juga gerakan forum purnawirawan TNI misalnya, yang juga sangat vokal untuk bagaimana Gibran harus dimakzulkan. Ferry Amsari dengan santai membantah tuduhan bahwa kabinet bayangan adalah gerakan makar.
Ia menyebut 4 unsur makar tak terpenuhi, menyerang fisik, mengubah struktur, kerjasama asing, dan bersenjata. Kami cuma kritik, bukan kudeta. Ia juga meramal kecurangan pemilu 2029 akan terulang, merujuk film Dirty Vote dan Squall O3, otak, otak, ongkos. Menurutnya, mesin kecurangan sudah dipersiapkan sejak sekarang. Ferry mengupas retaknya relasi presiden. Hanya Jokowi yang hadir di upacara 17 Agustus, sementara SBY dan Mega absen. Ia menilai Prabowo gagal merangkul pendahulu dan hubungan Jokowi-Prabowo sedang bermasalah. Kesimpulan, bantahan makar, ancaman pemilu curang, dan pecahnya solidaritas para presiden. 3 isu panas dalam satu narasi. Kita heran Bang, secara praktik kok ciri-cirinya mirip parlementer. Misalnya di hari awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo Muncul tiba-tiba Wakil Ketua DPR menunggu calon-calon menteri di Rumah Kertanegara. ya. Padahal beliau adalah Wakil Ketua DPR. Walaupun Which is pengawas harusnya, kan? Walaupun argumentasi beliau bahwa beliau adalah ketua harian partai. Ya. Yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan eksekutif Ya. power karena partai ya partai, karena selesai mereka menjabat partai sudah nomor 2 itu. Oke. Nah, tiba-tiba ada menteri melapor juga ke Wakil Ketua DPR. Tiba-tiba DPR mendatangi presiden setelah pulang dari luar negeri melaporkan berbagai hal. Jadi ada percampuran proses politik ketatanegaraan antara parlementer dan presidensial. Nah, waktu itu kita kepikiran seandainya kita punya kabinet bayangan. Kita itu siapa? Ya, teman-teman yang sedang ngumpul diskusi. Siapa aja? Ya, di antara 15 orang ini sekitar 2-3 orang. Oke. Basisnya berdiskusi. Terus saya nyeletuk, coba kita buat betulan kabinet bayangan sebagai representasi publik yang kecewa dengan tidak berjalannya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Timbul perdebatan, itu kan sangat parlementer, Westminster betul gitu ya, sangat UK, Australia dan lain-lain. Tapi begitu kita telusuri, tradisi ketatanegaraan itu kan selalu baru ya Bang. Iya. Kita melihat banyak perkembangan, perubahan, bahkan dalam sistem campuran kuasi presidensial di Prancis, mereka punya dua-dua Bang. Kabinet bayangan di dalam parlemen, kabinet bayangan formil, Oposisi. ya oposisi. Ya. Lalu ada kabinet bayangan versi publik, masyarakat. Oke. Di Hong Kong ada shadow budgeting Bang dari publik untuk mengontrol budgeting yang dikerjakan oleh lembaga legislatif di sana. Jadi ada perkembangan ketatanegaraan baru yang menurut kami menarik. Dan dalam sistem ketatanegaraan kan nggak ada yang absolut Bang, tidak ada yang pasti ya. Misalnya kalau kita lihat bahwa cirinya presidensial ini gitu ya, parlementer ini, itu kan pendapat para ahli saja Bang. Di konstitusi nggak ada tuh barang. Nah, oleh karena itu kita bisa menciptakan tradisi politik baru, di mana di dalam sistem presidensial kita ala-ala Prancis yang aroma campurannya kental. Kita kan juga begitu Bang. Dari dulu rasa-rasa campuran itu selalu ada kan. Ya udah, ayo kita strategikan ini untuk dibuat menggalang dukungan publik terhadap kinerja-kinerja pemerintah yang kita anggap bermasalah. Niatnya sih Bang mau jadi kawan tanding. Kenapa logika kawan tanding? Abang nih suka nih kalau pakai kawan tanding kan. Dengan Prof. Saldi suka nonton olahraga kan. Mitra. Mitra. Karena kita merasa kalau di sepak bola sehebat apapun Messi tanpa ada lawan kawan tandingnya nggak keren dia, nggak kelihatan hebatnya. Nah, kita berharap dengan menyusun kabinet bayangan dengan 15 orang ini timbul rasa persaingan di kabinet merah putih, menggagas hal-hal yang bisa menyenangkan hati publik luas. Jadi tidak sekedar menganggap publik ini orang yang didatangi menjelang pemilu. Ferry Amsari membuka rahasia di balik kabinet bayangan. Sistem checks and balance macet. DPR tak berfungsi mengawasi.
ia menyindir praktek mirip parlementer. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, ikut seleksi calon menteri. Padahal seharusnya eksekutif dan legislatif terpisah. Santai, ia bantah tuduhan makar. 4 unsur tak terpenuhi: fisik, struktur, asing, senjata. Kami cuma kritik, bukan kudeta. Ia ramal kecurangan pemilu 2029 terulang, merujuk film Dirty Vote dan sequel O3, Otot, Otak, Ongkos. Mesin curang sudah disiapkan sejak kini. Ferry juga bongkar retaknya relasi presiden. Hanya Jokowi hadir 17 Agustus, SBY dan Mega absen. Prabowo gagal rangkul pendahulu. Hubungan Jokowi-Prabowo sedang bermasalah. Kesimpulan, dari kabinet raksasa yang kacau, makar yang dibantah, ancaman pemilu curang, hingga pecahnya solidaritas para presiden, 4 isu panas dalam satu narasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.